Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, Guru Sekolah Dasar Negeri Sungai Rasau, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan memberikan perumpamaan atau gambaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama pada konsep tentang kodrat. Konsep kodrat ini saya umpamakan dengan 3 ekor hewan yang hidup pada ekosistem yang berbeda. Pertama adalah ikan paus, yang kedua macan tutul, dan yang ketiga adalah burung elang. Seperti yang kita ketahui, hewan ini adalah hewan yang kuat di ekosistemnya masing-masing. Pertama, ikan paus. Ikan paus jika berenang di lautan, mereka sangat lihai. Ia sangat piawai menjelajahi lautan luas dan mengarungi samudera yang dalam. Tetapi, jika diminta untuk berlari di daratan atau diminta untuk terbang ke angkasa yang tinggi, ia tidak akan mampu dan seolah mengatakan tidak bisa. Kedua, macan tutul. Sekarang coba kita perhatikan macan tutul. Macan tutul dikenal sebagai hewan yang sangat kuat di daratan. Ia mampu berlari dengan cepat, bahkan ia dapat memanjat pohon dengan cekatan. Namun, ketika diminta untuk berenang di lautan yang luas atau menyelam di samudera yang dalam, macan tutul tidak mampu melakukannya. Ia akan menyerah. Selanjutnya, yang ketiga, burung elang. Begitu juga dengan burung elang. Burung elang juga mempunyai kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ikan paus atau macan tutul. Burung elang ketika mengepakkan sayapnya, ia mampu terbang tinggi ke angkasa menembus cakrawala. Namun, jika diminta untuk berenang di lautan yang luas dan mengarungi samudera yang dalam, burung elang tidak mampu melakukannya. Jika dipaksakan, ia bisa tenggelam dan mati di kedalaman samudera. Ekosistem mereka berbeda lingkungan untuk tumbuh dan dibesarkan. Inilah yang dimaksud kodrat alam dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi kodrat, kita belajar tentang keunikan masing-masing individu peserta didik. Dalam konsep kodrat, kita mengenal 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah peserta didik itu akan tumbuh di geografis yang berbeda-beda, di tempat asal mereka yang berbeda-beda, dan mereka juga akan mendapatkan pengetahuan sesuai dengan zaman mereka yang berbeda dengan kita. Di zaman sekarang ini, contohnya, mereka hidup di zaman teknologi. Tentu saja, keadaan yang mereka alami berbeda keadaan zaman ketika kita masih kecil dulu. Artinya, didiklah sesuai dengan alam mereka, di geografis mereka berada, dan perhatikan juga dengan zaman di mana mereka berkembang dan tumbuh. Ingatlah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengetahui bahwa pendidikan itu seperti benih kebudayaan. Maksudnya adalah ketika kita mengelola padi, maka tanamlah, rawatlah, dan peliharalah sebagaimana tata cara menanam padi. Jangan mengelola dengan tata cara menanam jagung, karena nantinya hasilnya tidak maksimal. Tuntunlah peserta didik kita, berikan arahan yang baik, berikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan jati dirinya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai fasilitator, tetaplah memberikan arah yang benar supaya mereka tidak tersesat. Ingatlah semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsu sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Artinya, di depan kita memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan ke arah yang lebih baik. Implementasi di sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, beberapa program sekolah kami lakukan, antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui bimbingan, ekstrakurikuler, dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Berikut beberapa contoh kegiatan pembiasaan karakter yang kami lakukan di sekolah. Tantangan dan solusi. Pertama, kurikulum yang terfokus pada hafalan dan penilaian berbasis tes. Solusi,
guru dapat mencari peluang untuk mengintegrasikan pendekatan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Mereka dapat memberikan tugas yang mendorong pemikiran kritis, seperti proyek berbasis penelitian, presentasi, atau diskusi kelompok. Guru juga dapat menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi dalam proses pembelajaran, bukan hanya menghafal fakta. Tantangan yang kedua, waktu pembelajaran yang terbatas. Solusi, guru dapat mengidentifikasi materi yang paling penting dan relevan untuk diajarkan dengan menggunakan pendekatan Ki Hajar Dewantara. Guru dapat memilih topik yang dapat memicu pemikiran kritis dan dialog antar siswa. Menggunakan metode diskusi, debat, atau penulisan esai singkat dapat membantu siswa melibatkan pemikiran mereka secara mendalam dalam waktu yang terbatas. Tantangan yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Solusi, guru dapat mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ini dapat melibatkan pengajaran strategi berpikir kritis secara eksplisit, seperti mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran analitis, evaluatif, dan kreatif. Guru juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan pemikiran kritis. Tantangan yang keempat, tidak adanya budaya dialog dan respek dalam kelas. Solusi, guru dapat membangun budaya kelas yang mendorong dialog terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghormati. Mereka dapat memfasilitasi diskusi kelas yang inklusif, memberikan ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat mereka, dan mendorong pertanyaan yang memperluas pemahaman. Guru juga dapat memodelkan perilaku dialogis yang baik dan memberikan umpan balik yang mempromosikan budaya dialog di kelas. Tantangan yang kelima, keterbatasan sumber daya dan akses ke teknologi. Solusi, jika sumber daya dan akses teknologi terbatas, guru dapat mencari alternatif. Mereka dapat menggunakan materi bacaan fisik yang mendukung pemikiran kritis, menyediakan waktu di perpustakaan, atau menyelenggarakan kunjungan ke tempat-tempat yang relevan. Guru juga dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan mengundang pembicara tamu untuk membawa perspektif tambahan ke dalam kelas. Demikian video perumpamaan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.